Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi kelas 7 dimanapun kalian berada, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Kali ini kita akan membahas materi kelas 7 mata pelajaran PPKN bab 2 pada pertemuan yang kelima. Pertemuan kelima ini akan membahas materi tentang arti penting norma. Melanjutkan pada pertemuan yang keempat kemarin. Pada pertemuan keempat kemarin kita juga membahas arti penting norma, dan yang dibahas waktu itu adalah fungsi norma dalam kehidupan masyarakat, persamaan dan perbedaan norma hukum dengan norma yang lainnya, dan konsep negara hukum. Sedangkan kali ini kita akan membahas tentang fungsi norma hukum, nilai-nilai keadilan, dan penjatuhan hukuman. Baik, kita mulai saja. Arti penting norma pada submateri fungsi norma hukum. Fungsi norma hukum terdiri atas 4 macam. Pertama, A. Fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat atau dijadikan sebagai dasar hukum. Yang kedua, berfungsi sebagai alat rekayasa masyarakat agar tertib dan teratur. Misalnya, dalam rangka mengatasi kemacetan, maka dibuat jalur 3-in-1. Ini di Jakarta. Nah, maksudnya bagaimana? Untuk mengurangi kemacetan, setiap kendaraan yang lewat di jalur-jalur tertentu, jalan-jalan tertentu, maka kendaraan itu harus dinaiki minimal 3 orang. Tidak boleh kendaraan masuk di jalur tersebut hanya dinaiki 1 orang atau 2 orang. Karena itu dianggap melanggar hukum. Minimal dinaiki 3 orang. Selanjutnya ini aturan yang terbaru tentang aturan kendaraan ganjil genap. Sama juga di Jakarta ini. Jadi maksudnya begini, bahwa aturan ganjil genap, kendaraan berplat nomor ganjil hanya boleh beroperasi di jalan-jalan tertentu pada tanggal ganjil. Kalau tanggalnya genap, maka kendaraan yang berplat nomor genap saja. Apabila tanggalnya ganjil, mobil kendaraan berplat nomor genap masuk di ruas jalan itu, pada ruas jalan itu termasuk aturan masuk pada jalan yang diatur tentang kendaraan ganjil genap, maka dianggap melanggar. Masuk ke jalan itu kalau tanggalnya genap, ya harus mobil genap. Kalau tanggalnya ganjil, ya harus ganjil. Kalau melanggar, akan terkena sanksi atau dianggap melanggar aturan. C. Sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan, misalnya otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan pembentukan wilayah baru atau pemekaran. Contohnya misalnya sebuah kabupaten atau provinsi atau kecamatan atau bahkan mungkin desa dipecah menjadi 2 atau dimekarkan menjadi 2. Nah, tujuannya dalam rangka mempercepat proses pembangunan. D. Fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Artinya, digunakan sebagai alat untuk menertibkan masyarakat. Karena kalau tidak ada hukum nanti susah untuk menertibkan masyarakat. Karena tidak ada aturan yang dijadikan acuan untuk menertibkan. Baik, demikian pembahasan materi terkait submateri fungsi norma hukum. Baik, kita lanjutkan nilai-nilai keadilan. Apa itu dimaksud dengan keadilan? Kita cari definisi keadilan dulu. Keadilan adalah memperlakukan diri sendiri dan orang lain sesuai haknya, serta menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama, keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara dengan warganya. Dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi
kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Pada keadilan distributif ini, yang aktif adalah negaranya, sedangkan warga adalah sebagai pihak yang dilayani. Yang kedua, keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Dalam arti warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Nah, ini yang aktif warganya, mentaati aturan. Kalau andai kata dia melanggar aturan, berarti dia tidak memenuhi keadilan legal. Demikian. Jadi saya ulangi lagi dan saya tegaskan bahwa dalam keadilan legal itu yang aktif adalah warga negaranya, bukan negaranya. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah keadilan komutatif. Suatu hubungan keadilan antara warga yang satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Nah, ini dapat diartikan ketika kita pengen diperlakukan adil oleh orang lain, maka berperilaku adillah terhadap orang lain. Jangan nuntut keadilan, tapi di sisi lain kita sendiri tidak adil. Itu namanya tidak fair. Begitu ya. Itu nilai-nilai keadilan. Kita lanjutkan pada submateri selanjutnya, yaitu penjatuhan hukuman sebagai materi yang terakhir. Penjatuhan hukuman sub A adalah tujuan penjatuhan hukuman. Ada 5 macam tujuan penjatuhan hukuman. Yang pertama sebagai pembalasan atas kesalahan. Selesai itu. Kamu melakukan kesalahan, ini balasannya. Yang kedua penjeraan. Dalam bahasa kita yang sederhana itu biar kapok. Baik bersifat umum ataupun untuk pelakunya. Untuk pelakunya jera, kapok, karena setelah melanggar dia mendapatkan hukuman. Lalu masyarakat yang melihat juga jadi jera. Jeranya apa? Tidak akan mencoba-coba yang belum pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran, dia tidak akan mencoba-coba untuk melakukan pelanggaran karena sudah tahu bahwa ada seorang pelaku yang melakukan kesalahan, melanggar hukum, maka dia mendapatkan hukuman. Nah, itu penjeraan secara untuk masyarakat umum atau masyarakat awam. Yang ketiga rehabilitasi, tujuannya adalah memperbaiki perilaku. Jadi orang yang dihukum dimasukkan sebagai warga binaan, dibina. Karena pada awalnya karena dia dihukum karena dia melanggar, dia tidak bisa menyesuaikan dengan aturan yang ada dalam masyarakat, maka dia direhabilitasi supaya dia bisa berperilaku baik. Kalau sudah hukumannya selesai dikembalikan ke masyarakat, diharapkan perilakunya jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat, agar tidak lagi melakukan kesalahan. Saya pikir ini jelas. Yang kelima, mengisolasi pelaku untuk mencegah melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Artinya, penjatuhan hukuman itu adalah untuk melindungi pelaku maupun melindungi masyarakat secara umum. Melindungi pelaku agar dia tidak melakukan kejahatan. Melindungi masyarakat umum agar mereka tidak dijadikan sasaran atau tidak menjadi korban perilaku kejahatan. Itu tujuan penjatuhan hukuman. Jadi terdiri dari 5. Saya pikir jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Yang B adalah pada penjatuhan hukuman, poin B adalah macam-macam hukuman. Menurut ketentuan pasal 10 KUHP, ada 2 macam, yaitu hukuman pokok, kemudian yang kedua adalah hukuman tambahan. Hukuman pokok atau pidana pokok terdiri dari 4 macam. Ada pidana mati. Pidana mati itu berarti ketika melakukan pelanggaran hukum, maka terpidana dihukum mati. Di Indonesia itu dengan cara ditembak oleh regu tembak. Kalau di Malaysia digantung, kalau di Arab Saudi dipancung dan lain sebagainya. B. Hukum pidana penjara. Hukuman pidana bentuknya pidana penjara. Nah, ini biasanya ada penjara seumur hidup dan pidana maksimal 20 tahun penjara. C. Pidana kurungan.
Ini dari 1 hari sampai 1 tahun. Kemudian pidana denda. Nah, pidana denda ini seseorang melakukan pelanggaran lalu dia harus membayar dengan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Nah, kemudian apabila orang tersebut tidak bisa membayar denda, bagaimana? Ya, kalau tidak bisa membayar denda, maka diganti dengan hukuman kurungan. Contohnya di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, orang yang tidak punya SIM, tidak membawa SIM, maka dia didenda maksimal 1 juta, atau apabila tidak bisa membayar denda, maka dia diganti dengan hukuman kurungan selama 4 bulan. Nah, itu hukuman pokok. Selanjutnya hukuman atau pidana tambahan. Yang pertama atau A adalah pencabutan hak-hak tertentu. Contohnya, seorang pegawai negeri sipil menjalankan melakukan kejahatan, maksudnya menggunakan jabatannya. Maka ketika dia dipidana, dijatuhi hukuman, misalnya penjara 5 tahun, 5 tahun penjara, itu juga ditambah dengan hukuman atau pidana tambahan. Pidana tambahannya apa? Pencabutan hak tertentu. Karena dia menggunakan jabatannya, maka status PNS-nya dia dicabut atau dipecat. Contoh yang lain, misalnya seorang polisi yang tugasnya harusnya melindungi masyarakat, malah justru melakukan kejahatan. Nah, kejahatan yang dilakukan, maka dia dipidana penjara atau dipidana sesuai dengan hukuman pidana ketentuan hakim, bisa mati, penjara, kurungan, atau yang lainnya. Di samping itu, pidana penjara, pidana pokok maksud saya, maka dia dihukum juga dengan pidana tambahan, pencabutan hak. Apa pencabutan haknya? Yaitu dipecat dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekarang B, perampasan barang tertentu atau penyitaan. Nah, ini contohnya, misalnya seorang koruptor melakukan korupsi lalu dipidana penjara selama 12 tahun penjara, ditambah dengan hukuman tambahan. Hukuman tambahannya apa? Perampasan barang tertentu, penyitaan. Jadi harta kekayaannya disita, dihitung sesuai dengan jumlah yang dia korupsi dari harta kekayaan negara. Nah, setelah itu hartanya dirampas, maka harta itu sebagai pengganti harta negara yang dia korupsi. Nah, hasil perampasan atau penyitaan barang itu dimasukkan kepada kas negara, menjadi milik negara. Yang terakhir adalah pengumuman putusan hakim. Ada orang yang merasa mendingan dipidana kurungan daripada diumumkan, ditempel bahwa identitasnya telah melakukan kejahatan. Nah, ini makanya pengumuman putusan hakim ini adalah tujuannya supaya menjerakkan, biar kapok, mempermalukan seorang pelanggar hukum. Baik, demikian. Jadi macam-macam hukuman itu ada hukuman pidana pokok dan hukuman pidana tambahan. Semoga penjelasan ini bisa memperjelas kalian agar bisa lebih paham. Baik, kita lanjutkan, kita simpulkan saja. Yang pertama adalah fungsi norma hukum. Tadi ada 4, memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian sebagai alat rekayasa masyarakat, selanjutnya sebagai sarana pembentukan masyarakat, dan yang terakhir sebagai senjata dalam konflik sosial. Yang kedua, pengertian keadilan. Keadilan adalah memperlakukan diri sendiri dan orang lain sesuai dengan haknya, serta menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada 3 macam nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama, yaitu keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Kemudian yang keempat, tujuan penjatuhan hukuman terdiri dari 5. Yang pertama adalah pembalasan, penjeraan, rehabilitasi, kemudian agar tidak melakukan kesalahan lagi, dan yang terakhir adalah mengisolasi pelaku
untuk mencegah melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Yang terakhir, macam-macam hukuman. Menurut ketentuan pasal 10 KUHP terdiri dari hukuman pokok, ada pidana mati, pidana penjara, ada pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan hukuman tambahannya adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu atau penyitaan, dan pengumuman putusan hakim. Baik, demikian pembahasan pada materi norma dan keadilan pertemuan kelima yang membahas tentang fungsi norma hukum, nilai-nilai keadilan, dan penjatuhan hukuman. Setelah menyimak penjelasan tadi sebagai bahan latihan dan untuk lebih memahami serta mengukur tingkat pemahaman terhadap materi pertemuan ini, maka kalian kerjakan tugas di bawah ini. Selanjutnya kumpulkan kepada Bapak Ibu Guru. Nah, soalnya ada di dalam tabel, kamu kerjakan di kolom sebelah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan ini dapat bermanfaat. Amin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.